Guys, kita lanjut. Dengan ditutupnya konferensi raja, seluruh domain Great Heaven Law masih dalam suasana heboh, dengan sebagian berasal dari kaisar yang baru dipromosikan. Tetapi sebagian besar alasannya mungkin karena penampilan istana surga kuno. Menghadapi istana surga kuno yang kuat, semua orang tahu bahwa itu adalah raksasa asli dan tidak ada kekuatan di benua Great Law saat ini yang dapat menandingi posisinya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun di benua Great Law yang bisa menghadapi reruntuhan yang ditinggalkan oleh keberadaan yang begitu besar dengan pikiran yang tenang. Jika mereka bisa mendapatkan beberapa peluang di reruntuhan kuno seperti itu, mereka pasti akan bisa menjalani transformasi lengkap, menjadi lebih mempesona. Dengan demikian, persaingan untuk istana surga kuno akan menjadi yang paling intens selama puluhan ribu tahun di benua Great Law. Salah satu dari kekuatan kuat itu pasti tidak akan dibebaskan dari perjalanan ini. Lagi pula, istana surga kuno terlalu menarik. Sementara seluruh domain Great Heaven Law sedang mendiskusikan istana surga kuno, ada juga kerusuhan di istana 9 Nether. Sejak Mu Chen dan Nine Nether dipromosikan menjadi kaisar, istana 9 Nether telah melompat menjadi kekuatan yang paling kuat, serta memiliki bobot yang lebih besar di domain Great Heaven Law. Lagi pula, sejak pembentukan domain Great Heaven Law, tidak ada situasi di mana dua kaisar berada dalam satu faksi. Jadi, ketika konferensi raja telah selesai, istana 9 Nether sangat ramai, dengan para tamu yang datang untuk berkunjung. Pada saat yang sama, mereka juga menunjukkan niat untuk mencari perlindungan. Meskipun berasal dari kekuatan yang sama, masih akan ada kompetisi internal untuk mendapatkan keuntungan. Jika mereka dapat memperoleh dukungan dari dua kaisar, maka mereka akan dapat memiliki kehidupan yang lebih mudah di domain Great Heaven Law. Namun, meskipun istana 9 Nether menjadi hidup, Mu Chen dan Nine Nether sangat tertekan oleh pengunjung yang tak ada habisnya, karena mereka tidak pandai dalam hal ini. Untuk memulai, dengan demikian, mereka segera mendorong pengurus rumah tangga, Tang Bing, keluar dan mereka berdua mengumumkan pengasingan mereka untuk mendapatkan kedamaian. Di halaman jauh di istana 9 Nether itu adalah halaman yang tenang dan elegan dengan paviliun batu dan air mengalir ke bawah. Nine Nether duduk di atas batu yang berada di sungai, menampilkan siluet rampingnya yang diselimuti oleh gaunnya, menguraikan lekuk tubuhnya yang luar biasa. Matanya tertutup dengan fluktuasi energi spiritual menyebar darinya dan nyala api transparan yang halus berkobar. Meskipun nyala api tidak mengeluarkan suhu tinggi, mereka telah menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi dari tekanan. Dia telah diam-diam berkultivasi dengan cara ini untuk waktu yang lama. Sebelum perlahan membuka matanya, dia meregangkan tangannya, langsung menonjolkan lekuk tubuhnya yang menakjubkan, yang menarik tatapan menakjubkan yang datang dari paviliun batu. Merasakan tatapan itu, Nine Nether melemparkan tatapan ganas, yang ditanggapi oleh Mu Chen dengan batu kering dan menarik kembali tatapannya, seolah-olah tidak ada yang terjadi, sambil membalik strip bambu giok arai spiritual di tangannya. Istana 9 Nether sedang ramai saat ini, sementara kalian berdua bersembunyi di sini. Sebuah suara menggoda tiba-tiba terdengar di halaman dan ruang berfluktuasi di sungai. Sebelum Mandala melangkah keluar, mengenakan gaun hitam, tidak ada ketidakpedulian atau prestise di wajahnya, tetapi ekspresi menggoda. Saya memberi hormat kepada penguasa domain. Nine Nether segera membungkuk saat melihat kedatangan Mandala. Mu Chen juga meletakkan potongan bambu itu dan tersenyum. Kamu sudah menyiapkan masalah dengan aliansi, betapa jarangnya kamu punya waktu untuk datang. Tidak ada yang perlu dipersiapkan, orang-orang itu tidak bodoh dan mereka tahu betapa menariknya istana surga kuno. Dengan kekuatan mereka sendiri, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan kekuatan tingkat atas lainnya di benua Great Law. Jadi mereka bahkan lebih peduli tentang aliansi daripada saya. Mandala duduk di atas batu dan meletakkan kakinya di sungai yang sedingin es. Saat dia berbicara, dia melirik Mu Chen dan melanjutkan, kamulah yang paling menantikan istana surga kuno, bagaimana Anda bisa tetap stabil seperti Gunung Tai ketika akhirnya muncul? Mu Chen tersenyum, saya hanya memasang fasad, dengan keributan yang disebabkan oleh istana surga kuno. Siapa yang tahu berapa banyak kekuatan tingkat atas yang akan tertarik padanya? Kultivasi penguasa kelas 9 kuasi saya hampir tidak cukup untuk dilihat orang lain. Seiring dengan berita tentang istana surga kuno yang menyebar luas, Mu Chen secara bertahap menjadi tenang dari kegembiraannya. Sejak dia mendapatkan Great Solar Undine Body, dia telah menunggu hari ini.
jadi dia tahu seberapa ketat persaingan Istana Surga Kuno. Dengan situasi saat ini, bahkan penguasa bumi yang lebih besar seperti Mandala tidak sepenuhnya percaya diri. Belum lagi penguasa kelas 9 seperti dia. Melihat responnya, Mandala tersenyum tipis. Tidak ada gunanya bagi orang lain untuk mendapatkan metode evolusi dari Grid Solar Unding Body. Hanya mereka yang berhasil mengolah Grid Solar Unding Body yang bisa mendapatkannya. Jadi Anda mungkin tidak memiliki banyak pesaing. Berhenti sebentar, nadanya berubah lagi. Tetapi bahkan jika ada beberapa pesaing, saya khawatir itu akan sangat intens. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Mereka yang mengikuti metode evolusi secara alami adalah mereka yang telah membudidayakan Grid Solar Unding Body juga, yang, pada saat yang sama, membuktikan bakat dan peluang besar lawannya. Jika tidak, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk mengolah tubuh besar matahari yang tidak mati dalam kondisi yang keras seperti itu. Melawan para elit yang luar biasa itu, intensitas pertempuran ini pasti akan melebihi pertempuran lain yang pernah dialami Mu Chen. Tapi meskipun demikian, Mu Chen tidak takut. Seberapa kuat Istana Surga Kuno ketika masih ada, Mu Chen merenung, merasa bahwa ada kebutuhan untuk memahami kekuatan yang begitu dominan untuk memutuskan bagaimana dia akan merencanakan hal-hal di reruntuhan. Istana Surga Kuno dibagi menjadi 5 aula dan 9 rumah. Yang ada di perang berburu adalah Master Aula keempat dari Istana Surga Kuno. Pada puncaknya, 5 aula Master semuanya berada di alam penguasa bumi yang disempurnakan. Meskipun 9 tuan rumah agak lebih lemah, mereka semua adalah eksistensi yang telah melangkah ke alam penguasa bumi dan semuanya adalah elit yang luar biasa, setidaknya di alam penguasa bumi besar. Mandala perlahan melanjutkan. Saat dia berbicara, ekspresi Mu Chen dan Nine Nether berubah tak terkendali. Dengan keterkejutan di wajah mereka, tidak heran mengapa Istana Surga Kuno bisa menjadi penguasa benua Grid Law yang tak tertandingi. Itu masih bukan hal yang paling menakutkan. Istana Surga Kuno masih memiliki 3 penguasa surgawi. Saat dia berbicara, ekspresi Mandala berubah serius. Mu Chen dan Nine Nether menarik napas dingin. Informasi ini telah melampaui kisaran yang mereka harapkan. Mungkinkah selain Kaisar Langit, ada 2 pembangkit tenaga listrik tingkat atas lainnya? Mandala secara alami tahu apa yang mereka berdua pikirkan dan menggelengkan kepalanya. 2 penguasa surgawi lainnya dibentuk oleh Kaisar Langit. Dibentuk oleh Kaisar Langit, keduanya tercengang, karena mereka tidak bisa memahami arti di balik kata-kata Mandala. Melihat keduanya yang terguncang, Mandala menjawab, kalian harusnya tahu tentang 36 seni ketuhanan yang tak tertandingi dari zaman kuno, kan? Kaisar Langit memiliki salah satu dari mereka. Ini dikenal sebagai 3 kemurnian, itu dapat membagi dirinya menjadi 3, membentuk 2 klon terpisah lainnya. Ini adalah teknik yang sangat luar biasa dan kedua klon memiliki kekuatan penguasa surgawi juga. Oleh karena itu, Kaisar Langit sendiri setara dengan 3 penguasa surgawi. 36 seni surgawi Peerless. Mu Chen menelan seteguk air liur. Dengan pengetahuan masa lalunya tentang Divine Arts, dia secara kasar mengetahui bahwa Divine Arts dipisahkan menjadi 3 ranah, Lesser Divine Art, Greater Divine Art, dan Prime Divine Art dengan jurang di antara masing-masing. Jadi ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang 36 seni surgawi tanpa tanding. Tetapi memikirkan tentang Divine Art yang telah dia peroleh, pukulan iblis pengorbanan diri dapat dianggap sebagai Greater Divine Art yang tidak lengkap. Meskipun kekuatannya sangat menakjubkan, Mu Chen tidak tahu betapa menakutkannya Divine Art yang 2 tingkat lebih tinggi. Bagaimanapun, bahkan penguasa bumi yang lebih besar seperti Mandala akan tergoda oleh seni surgawi yang lebih besar. Dia bahkan tidak memiliki Prime Divine Art dan untuk 36 Peerless Divine Arts, mereka berada pada level yang hanya bisa dikejar oleh Heavenly Sovereign, yang terlalu jauh untuk Mu Chen. Karena Istana Surga Kuno dapat memerintah seluruh benua Grid Law, pasti ada harta yang tiada taranya. Jika Anda berhasil masuk, Anda pasti harus menemukan 2 tanah harta karun itu, Mandala berkata sambil menatap Mu Chen. Yang 2, Mu Chen tercengang mendengar kata-katanya. Aula seni surgawi dan danau surgawi, Mandala mengangguk. Sebelum dia melanjutkan, aula seni surgawi adalah tempat di mana seni surgawi dari Istana Surga Kuno disimpan dengan berbagai seni surgawi yang kuat. Anda dapat mencari metode evolusi ke Grid Solar Unding Body di sana dan untuk Heavenly Lake, itu bahkan lebih penting daripada di Ancient Heaven Palace.
itu adalah tanah harta yang dirindukan banyak orang. Itu karena danau surgawi mengandung energi yang kuat yang dapat menstabilkan landasan spiritual dan menerobos belenggu dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam kesengsaraan spiritual. Di zaman kuno, hanya mereka yang memiliki kontribusi besar yang bisa mendapatkan kesempatan ini di istana surga kuno. Mendengar awal kata mandala, keduanya masih bisa tetap tenang. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa mereka dapat menembus belenggu dan meningkatkan peluang keberhasilan mereka dalam kesengsaraan spiritual, mereka berdua akhirnya tidak dapat menahan api yang berkobar di mata mereka. Semua orang tahu bahwa hanya penguasa bumi yang dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di dunia 1000 besar dan mereka dapat memerintah suatu wilayah, bahkan penguasa kelas 9 jauh dari level itu. Meskipun penguasa bumi sangat kuat, bahkan 10% penguasa di dunia tidak dapat menembus ke alam itu dan alasan terbesarnya adalah karena mereka takut akan kesengsaraan spiritual yang dapat mengakibatkan kehancuran mereka. Di alam mereka saat ini, alam penguasa bumi tidak lagi jauh dari jangkauan mereka dan mereka secara alami harus mengetahui beberapa pengetahuan tentangnya. Tentu saja, kamu juga harus berhati-hati terhadap seseorang. Namanya Garuda dan dia mungkin lawan terbesar kita dalam perjalanan ke istana surga kuno ini. Mandala mengernyitkan matanya perlahan berkata. Lawan terbesar kita, Mu Chen tertegun, sebelum dia dengan cepat pulih dari keterkejutannya dan pupilnya tiba-tiba berkontraksi. Baginya untuk menjadi seseorang yang harus diperhatikan oleh Mandala, bahwa Garuda, mungkin juga seorang kultivator dari tubuh abadi matahari yang agung. Di halaman yang tenang, mata Mu Chen bersinar dengan kilau dan ekspresi muram di wajahnya, seolah-olah dia menghadapi musuh besar sebelumnya, mengangkat kepalanya dan bertanya, siapa orang ini? Bahkan dengan konflik konstan di wilayah utara tidak signifikan di seluruh benua Great Law. Pada saat yang sama, mereka tidak terlalu mengetahui informasi mengenai wilayah lain, jadi ini adalah pertama kalinya Mu Chen mendengar nama ini. Orang ini adalah putra suci dari Saint Demonic Palace di wilayah selatan. Ketenaran Garuda ini jauh lebih besar darimu di benua Great Law. Mandala memandang Mu Chen dengan tatapan menggoda. Sebelum dia melanjutkan, wilayah selatan lebih besar dari wilayah utara kita dan Garuda ini telah berkontribusi besar dalam pembentukan wilayah, sekte dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah binasa di tangannya dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah selatan gemetar di bawah kakinya. Bahkan kekuatan di wilayah lain sangat takut padanya. Dia telah mencapai alam penguasa kelas 9 dan dikatakan bahwa ketika dia melangkah ke alam penguasa kelas 9, dia tidak takut pada penguasa kelas 9 di puncak dengan kekuatan yang menakjubkan. Di benua Great Law, dia juga berada di antara peringkat generasi muda di benua Great Law, peringkat ketiga. Sebuah noda keheranan melintas di mata Mu Chen. Itu adalah prestasi yang mengesankan untuk berada di peringkat ketiga. Bagaimanapun, sebagai superbenua, benua Great Law dipenuhi dengan para ahli, jadi tidak mudah untuk menonjol di antara para jenius. Berapa peringkat Mu Chen? Nine Nether tiba-tiba tertawa kecil dari samping. Mandala melirik Mu Chen, sebelum menjawab, praktis tidak ada yang memeringkatnya. Rasa malu menutupi wajah Mu Chen. Wilayah utara tidak signifikan di benua Great Law, dengan konflik terus-menerus tanpa penguasa. Jadi, tidak banyak orang yang memperhatikan wilayah ini dan dia juga sering absen. Jadi itu pasti tidak cukup baginya untuk menarik perhatian orang lain dan diberi peringkat. Namun, Nine Nether dan Mandala jelas mengetahuinya tetapi mereka bertanya dan menjawab dengan sengaja dengan maksud untuk menggodanya. Dengan demikian, Mu Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tapi karena Garuda bisa berada di peringkat ketiga di peringkat generasi muda dari benua Great Law, dia pasti kuat dan, dibandingkan dengan dia, orang-orang yang dia temui di Divine Beast Origin akan lebih rendah. Secara alami, Mu Chen tahu bahwa meskipun orang-orang itu adalah elit di klan mereka, mereka bukan yang paling menonjol. Ambil Bai Ming sebagai contoh, dia jelas bukan elit inti di klan Phoenix. Lalu, apa asal-usul istana iblis suci ini? Mu Chen menggelengkan kepalanya, melemparkan pikiran ke belakang kepalanya sebelum mengalihkan topik. Senyum di wajah Mandala perlahan ditarik dan rasa dingin melintas di matanya. Istana suci iblis adalah penguasa wilayah selatan, kepala istana bernama Lu Yuan, yang lain memanggilnya Saint Demonic Emperor, sebuah eksistensi yang telah melangkah ke alam berdaulat bumi raya bertahun-tahun yang lalu.
Kaisar Suci Iblis Lu Yuan, kamu punya dendam dengannya. Mu Chen tercengang, dia merenungkan dalam hatinya bahwa itu benar-benar gelar yang sombong. Tapi dia bisa merasakan perubahan halus dalam ucapan Mandala, yang menimbulkan pertanyaan ini dalam dirinya. Wilayah selatan dan utara terpisah miliaran mil, dengan banyak wilayah di antaranya. Bahkan penguasa bumi akan membutuhkan waktu yang lama untuk menempuh jarak seperti itu, jadi mengapa ada dendam di antara mereka? Seorang kenalan, Mandala menjawab dengan acuh tak acuh. Sebelum dia melanjutkan, kutukan di tubuhku adalah rencananya. Wajah Mu Chen berubah, karena dia tahu tentang kutukan di tubuh Mandala, itu pernah membawa rasa sakit yang luar biasa padanya, menyebabkan dia tertidur lelap di masa lalu. Jika bukan karena dia mungkin masih terjebak dalam tidurnya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa kutukan itu akan terkait dengan Kaisar Iblis Suci ini, Lu Yuan. Sepertinya kita sudah ditakdirkan, putra suci dari Istana Iblis Suci adalah musuhku, sementara kamu dan Kaisar Iblis Suci adalah musuh bebuyutan. Melihat ekspresi dingin Mandala, Mu Chen berkata tanpa daya. Jadi, kamu pasti harus mendapatkan evolusi ke Grid Solar Undine Body dan jangan sampai jatuh ke tangan Garuda, Mandala berkata dengan nada serius. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya dengan resolusi di matanya. Dia mengerti pentingnya metode evolusi baginya. Untuk metode ini, dia telah menunggu selama bertahun-tahun, dan akhirnya, dia bisa melihat sekilas cahaya. Jadi dia secara alami tidak akan menyerah begitu saja. Tidak peduli seberapa bergema ketenaran Garuda ini di benua Gridlaw, Mu Chen pasti akan berjuang sampai akhir jika dia datang untuk bersaing. Garuda mungkin tahu tentang paviliun kitab suci tersembunyi dari Lu Yuan, jadi kamu harus berhati-hati. Mu Chen menganggukkan kepalanya sekali lagi, sebelum menyuarakan keraguannya. Istana surga kuno telah menghilang selama puluhan ribu tahun, setiap informasi tentang itu harus sangat kabur. Jadi, bagaimana kamu dan Lu Yuan tahu banyak tentang itu? Ekspresi Mandala sedikit berubah, sebelum dia merenung lama dan menjawab, karena orang itu dan aku berasal dari Istana Surga Kuno. Apa? Kedua murid Mu Chen dan Nine Nether melebar tak percaya saat mereka melihat Mandala. Dia sebenarnya dari Istana Surga Kuno. Bukankah dikatakan bahwa Istana Surga Kuno telah menghilang tanpa berita apapun setelah jatuhnya Kaisar Langit? Bagaimana mereka berdua berhasil melarikan diri? Informasi ini pasti sangat rahasia dan di seluruh benua Gridlaw, tidak akan ada orang yang mengetahuinya. Jika tidak, Mandala dan Lu Yuan tidak akan menikmati kedamaian seperti itu. Situasinya sangat rumit dan saya tidak bisa menjelaskannya dengan beberapa kata. Ingatan saya tentang periode itu sangat kabur dan saya hanya mengetahuinya dari ingatan yang tersisa. Mandala melambaikan tangannya dan tidak mengklarifikasi lebih jauh. Melihat bahwa Mandala tidak ingin berbicara lebih jauh, Mu Chen dan Nine Nether menekan rasa ingin tahu di hati mereka. Pada saat ini, mereka akhirnya mengetahui mengapa Mandala tahu banyak tentang Istana Surga Kuno. Ternyata dia berasal dari Istana Surga Kuno. Kekuatan kuat apa lagi yang didambakan setelah Istana Surga Kuno? Mu Chen mengalihkan topik sekali lagi. Bagaimana bisa salah satu dari kekuatan yang bisa mengingini Istana Surga Kuno tidak menjadi kuat? Mandala membuang bibirnya ke samping saat dia melanjutkan. Hanya berdasarkan informasi saat ini yang saya peroleh, Istana Suci Iblis Wilayah Selatan pasti akan berpartisipasi, Kekaisaran Xia Wilayah Timur, Sekte Desolate Wilayah Barat, Raja Binatang Segudang dari Gunung Sejuta dan penguasa Netherworld dari Bukit Netherworld. Penguasa kekuatan itu semuanya berada di alam penguasa bumi besar, dengan fondasi yang kuat. Selain mereka, para pertapa dari benua Gridlaw dan tokoh-tokoh hebat lainnya yang bukan dari benua Gridlaw juga akan mengejarnya. Mu Chen terhuyung-huyung setelah mendengar kata-katanya. Dengan formasi yang begitu kuat, mungkin hampir semua pembangkit tenaga listrik tingkat atas di benua Gridlaw akan melakukannya. Jadi seberapa destruktif pertarungan jika konflik pecah? Akankah penguasa surgawi ikut campur? Mu Chen bertanya dengan suara lembut. Meskipun tidak mungkin bagi penguasa surgawi untuk tertarik dengan reruntuhan biasa, Istana Surga Kuno tidak biasa. Itu adalah makam Kaisar Langit dan, di zaman kuno, Kaisar Langit dapat dianggap sebagai eksistensi tingkat atas. Bahkan di antara penguasa surgawi, 3 kemurnian yang telah dia kembangkan juga merupakan salah satu dari 36 seni surgawi tanpa tandingan. Bahkan penguasa surgawi akan tertarik olehnya.
Dikatakan bahwa istana surga kuno berada di alam yang hancur, mengakibatkan ruang mengalir dengan cara yang kacau. Selain itu, istana surga kuno bukanlah tanah yang baik hati. Itu adalah medan perang Kaisar Langit dan Raja Klan Vien, dengan banyak jebakan tersembunyi yang tertinggal. Perangkap tersembunyi itu bahkan akan mengancam penguasa surgawi. Jadi saya percaya bahwa meskipun tergoda, mereka tidak akan mengambil risiko itu. Mandala menjawab setelah merenung sebentar. Mu Chen merasa lega setelah mendengar kata-katanya. Jika bahkan penguasa surgawi telah mengambil bagian dalam hal ini, maka mereka praktis tidak akan bisa mendapatkan apapun, terlepas dari formasi mereka yang kuat. Mereka sama lemahnya dengan semut di hadapan penguasa surgawi. Karena itu masalahnya, maka persaingan untuk istana surga kuno ini pasti akan menjadi yang paling intens dalam puluhan ribu tahun terakhir di benua Gridlaw. Bahkan aku akan ditahan oleh istana surga kuno. Jadi jika Anda ingin bersaing untuk metode evolusi Grid Solar Unding Body, maka Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Saya tidak akan dapat memberikan bantuan apapun kepada Anda. Mandala memandang Mu Chen saat dia mengingatkannya. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan untukmu adalah menahan Lu Yuan dan yang lainnya. Cukup, Mu Chen tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Saat itu, alasan mengapa dia bergabung dengan domain Great Heaven Law dan bekerja sangat keras untuk meningkatkan statusnya sendiri adalah karena kata-kata dari Mandala itu karena dia tahu bahwa seseorang seperti dia, tanpa latar belakang apapun, bahkan jika dia berhasil mendapatkan metode evolusi dari Grid Solar Unding Body, dia tidak akan bisa dengan mulus mengambilnya tanpa dukungan dari Greater Earth Sovereign. Mandala mengangguk dan menjentikkan jarinya, cahaya keemasan terbang menuju Mu Chen. Setelah menerima cahaya keemasan, itu telah berubah menjadi gulungan emas kuno. Meliriknya, dia mau tidak mau mengontrak matanya. Dia telah merasakan fluktuasi familiar yang datang darinya. Itu adalah arai spiritual. Ini adalah arai spiritual tingkat surga tinggi. Mu Chen agak heran saat dia melihat Mandala. Dengan pencapaianmu dalam arai spiritual semakin tinggi, diagram arai spiritual tingkat tinggi seperti itu semakin langka. Saya hanya mendapatkan satu setelah sekian lama, jawab Mandala. Meskipun kamu sudah menjadi penguasa kelas 9, lawan yang akan kamu hadapi adalah para elit di antara generasi muda di benua Gridlaw. Mereka bukan orang-orang yang bisa dibandingkan dengan siapapun dari wilayah utara, jadi Anda harus membuat lebih banyak persiapan. Perlahan mengepalkan gulungan emas, Mu Chen memandang Mandala, sebelum dia dengan tulus menganggukkan kepalanya. Terima kasih. Dia bisa merasakan niat Mandala untuk membantunya. Dia bahkan berusaha keras untuk mencari diagram arai spiritual ini. Jika bukan karena domain Great Heaven Law saat ini, pasti akan sulit baginya untuk mendapatkan ini. Mandala dengan santai melambaikan tangannya, sebelum berbalik dan pergi dengan suaranya yang terbawa angin. Kami akan pergi setengah bulan dari sekarang ke Istana Surga Kuno, lakukan beberapa persiapan untuk saat ini. Mu Chen melihat siluet pergi Mandala dan mengepalkan tinjunya dengan tatapannya secara bertahap berubah panas, berkobar dengan niat bertarung. Meskipun dia akan menghadapi elit di antara generasi muda dari benua Gridlaw, tidak mungkin baginya untuk mengakui kekalahan. Karena itu masalahnya, mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Mu Chen menjilat bibirnya saat dia merasa menunggu Istana Surga Kuno. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Mandala juga telah memutuskan pembentukan mereka yang berpartisipasi dalam setengah bulan. Formasi itu dipilih dengan baik, meskipun jumlahnya agak kurang. Hampir semua pasukan elit di domain Great Heaven Law telah dipilih. Mandala tidak hanya secara pribadi menuju Istana Surga Kuno, tetapi bahkan 5 kaisar dan tuan kota yang luar biasa dimasukkan, total sekitar 50, dan bahkan yang terlemah di antara mereka memiliki kultivasi di alam penguasa kelas 5. Perjalanan ke Istana Surga Kuno ini akan dipenuhi dengan bahaya dan tidak ada yang tahu bahaya macam apa yang menunggu mereka, jadi dalam situasi ini, tidak rasional bagi mereka untuk menyerang pasukan, jadi operasi ini berfokus pada kualitas daripada kuantitas. Domain Great Heaven Law tidak akan menjadi satu-satunya. Pasukan tingkat atas di wilayah utara telah membentuk aliansi dan karena pasukan lain membutuhkan waktu lama, Mandala telah mempertimbangkan untuk memerintahkan 9 Nether dan Mu Chen untuk memimpin para raja untuk memimpin, untuk Istana Surga Kuno terlebih dahulu. Mereka harus tiba sebelum mereka dan mengumpulkan informasi.
Mu Chen pasti lebih dari bersedia untuk memimpin, karena hatinya dipenuhi dengan istana surga kuno dan tidak bisa tenang, yang tidak akan bermanfaat bagi kultivasinya. Jadi dia lebih suka melakukan perjalanan ke istana surga kuno sebelum pesta untuk menyelidiki. Lagi pula, itu terlalu jauh dari wilayah utara dan bahkan sebagai penguasa bumi besar, tidak mungkin bagi Mandala untuk menyadari situasi di sana. Di luar arai spiritual transportasi di Great Law Sky, Nine Nether berdiri di samping Mu Chen, dengan 3 siluet berdiri dengan hormat di belakang mereka. Itu adalah seorang lelaki tua, seorang pria parubaya dan seorang wanita. Orang tua itu berfluktuasi dengan energi spiritual yang kuat di sekelilingnya dengan kekuatan di alam penguasa kelas 8. Dia juga salah satu raja yang baru dipromosikan, yang dikenal sebagai Raja Putih. Bahkan di antara para raja, kekuatannya bisa berada di peringkat teratas dengan pengalaman hebat, karena dia telah berkeliaran di benua Great Law di masa lalu. Adapun pria dan wanita parubaya, kekuatan mereka tidak terlalu buruk, karena mereka berdua berada di alam penguasa kelas ke-7. Mereka berdua telah berkunjung ke Istana 9 Nether dalam beberapa hari terakhir dan merupakan pembudidaya lepas, tergantung pada diri mereka sendiri dan peluang untuk sampai sejauh ini, jadi mereka paling membutuhkan perlindungan dan mencari sumber daya yang lebih baik di domain Great Heaven Law. Dengan demikian, Istana 9 Nether adalah tempat terbaik bagi mereka untuk berlindung dengan 2 kaisar dalam satu kekuatan. Mu Chen tidak memperhatikan minat mereka untuk bergabung, tetapi mereka diuji oleh Tang Bing sebelum melapor ke Mu Chen dan Nine Nether. Keduanya bergantung pada kemampuan mereka sendiri untuk berkultivasi sejauh ini dan memiliki karakter yang ulet, jadi mereka bisa dianggap memiliki potensi dan yang terpenting adalah mereka setia dan bukan tipe yang akan menusukmu dari belakang. Tang Bing telah mengelola Istana 9 Nether selama bertahun-tahun, jadi penglihatannya tajam. Dengan demikian, baik Mu Chen dan Nine Nether mempercayainya, yang memungkinkan mereka berdua untuk bergabung dengan Istana 9 Nether, membawa mereka dalam perjalanan ini ke Istana Surga Kuno juga. Tuan Mu, arai spiritual transportasi ini mengarah ke sebuah kota di luar wilayah domain Great Heaven Law. Dari sana, kita harus pindah beberapa kali untuk segera meninggalkan wilayah utara. Yang berbicara adalah wanita itu, dia mengenakan gaun panjang berwarna merah tua, yang menggambarkan sosoknya yang menggairahkan, namanya Tan Qiyu, yang dikenal sebagai Raja Qiyu di domain Great Heaven Law. Dia memiliki banyak pelamar di antara para raja. Baik, Mu Chen menganggukkan kepalanya sebelum bertukar pandang dengan Nine Nether dan melanjutkan, kalau begitu, ayo pergi. Nine Nether secara alami tidak keberatan, jadi mereka berdua maju selangkah dan melangkah ke arai spiritual teleportasi, cahaya spiritual berkedip, sebelum siluet mereka menghilang. Setelah kepergian mereka, lelaki tua itu memandang wanita dan pria parubaya itu dan dengan tidak tergesa-gesa berkata, penguasa domain telah mengirim pesan. Meskipun kedua lord itu luar biasa, keduanya masih terlalu muda. Kami bertiga telah menjelajah selama bertahun-tahun dengan lebih banyak pengalaman, jadi awasi mereka dengan hati-hati. Jika sesuatu terjadi pada salah satu dari mereka, maka kita tidak akan memiliki tempat di domain Great Heaven Law lagi. Apa yang dikatakan Old White? Karena kedua tuan bersedia menerima saya pasti akan membalasnya dengan hidup saya. Tan Qiyu tersenyum. Jika ada yang ingin menyakiti mereka, maka mereka harus melewati mayatku. Pria parubaya yang kuat menepuk dadanya. Meskipun wajahnya kosong, dia memiliki ekspresi serius. Pria ini melakukan hal-hal seperti batu, yang dikenal sebagai Raja Batu oleh semua orang di domain Great Heaven Law. Orang tua itu menganggukkan kepalanya dan ketiganya melangkah ke dalam arai spiritual transportasi. Mereka menghilang dalam cahaya spiritual yang berkedip dan fluktuasi spasial yang halus berdesir. Di ujung barat benua Great Law, ini adalah tanah tandus yang memiliki banyak bencana yang menimpa daerah ini, dipenuhi dengan angin astral yang dapat membelah bukit dan badai salju yang membeku dalam radius 100 mil. Ada binatang aneh di sini dan meskipun kecerdasan mereka rendah, mereka sangat sulit untuk dihadapi. Berbagai ancaman di sini menghalangi orang untuk masuk ke wilayah ini, dan selain dari mereka yang berspesialisasi dalam berburu binatang buas yang tidak biasa dan berburu harta karun, biasanya tidak akan ada orang yang datang ke sini. Tetapi situasi ini telah berubah setengah tahun yang lalu, ruang di kedalaman retak, dan istana surga kuno bisa terlihat samar-samar. Masalah ini telah benar-benar meletus di seluruh benua Great Law dan, pada saat yang sama,
Tanah tandus ini juga menjadi populer. Para ahli berkerumun di sini seperti belalang dari benua Gridlaw, membuat tempat ini berkembang bahkan lebih dari kota paling ramai di wilayah tengah benua Gridlaw. Bahkan jumlah dan kuantitas para ahli mengungguli wilayah tengah. Dapat dikatakan bahwa ujung barat telah menjadi inti dari seluruh benua Gridlaw, semua karena kemunculan Tuan yang dulu, Istana Surga Kuno. Pada saat yang sama, ini juga merupakan tujuan dari tim Mu Chen. Jarak paling barat dan wilayah utara adalah setengah jarak dari benua Gridlaw. Jika Mu Chen telah menempuh jarak dengan terbang, dia mungkin tidak akan mencapainya bahkan setelah setengah tahun. Untungnya, ada arai spiritual transportasi yang bisa mereka gunakan. Namun demikian, setengah bulan telah berlalu ketika mereka secara bertahap mendekati ujung barat. Di sebuah kota dekat ujung barat, kelompok Mu Chen turun ke kedai teh. Kota ini awalnya sangat terpencil, tetapi untuk mencapai ujung barat, kota ini dipenuhi orang. Itu sedemikian rupa sehingga ada garis-garis cahaya yang terus-menerus bepergian di langit dan mereka semua menuju ke barat yang ekstrim. Kedai teh juga dipenuhi orang dan mereka semua memiliki energi spiritual yang berfluktuasi di sekitar mereka, yang membuktikan kekuatan mereka yang layak. Tuanmu, Tuan 9 Nether, kita sudah mendekati ujung barat. Tidak ada lagi arai spiritual transportasi untuk digunakan dan kami hanya dapat melakukan perjalanan sendiri. Tan Qiu duduk di samping Mu Chen dan berkata dengan suara lembut. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Bagian barat yang ekstrim terlalu tandus, jadi tidak ada kekuatan yang menghabiskan uang untuk mendirikan arai spiritual transportasi. Tapi untungnya, itu sudah dekat dan dengan kecepatan mereka akan dapat mencapainya hanya dalam beberapa hari. Melalui informasi yang kami kumpulkan sejauh ini, di perbatasan ujung barat, ada sebuah kota besar yang disebut Kota Barat. Itu juga kota terbesar di dekat ujung barat dengan berbagai kekuatan berkumpul di sana. Ada juga yang telah menyelidiki di sekitar ujung barat, jadi kita seharusnya bisa mendapatkan beberapa informasi tentang Istana Surga Kuno. Raja Putih menjawab dengan suara hormat. Bahkan ada orang yang cukup berani untuk mengambil risiko memasuki ruang retak di sekitar Istana Surga Kuno dan memperoleh informasi untuk dijual dengan harga tinggi. Oh, ekspresi Mu Chen berubah setelah mendengar itu. Orang-orang itu benar-benar tidak kenal takut dengan celah spasial yang kacau di sekitar Istana Surga Kuno. Sedikit kecerobohan dan mereka akan tersedot ke dalam ruang yang retak itu. Saat ini, sama sekali tidak bijaksana untuk masuk sekarang. Tetapi jika mereka dapat memperoleh panen dari Istana Surga Kuno, mereka mungkin dapat memperoleh beberapa petunjuk dan mereka akan selangkah lebih maju setelah memasuki Istana Surga Kuno. Peluang besar ini pada dasarnya adalah first come, first serve. Sepertinya kita harus melakukan perjalanan ke kota barat itu, Nine Nether dengan lembut menganggukkan kepalanya. Mu Chen mengangguk, selain itu, juga harus ada ahli yang telah berkumpul dari benua Gridlaw. Jadi dia bertanya-tanya apakah ada tokoh kuat dari generasi muda yang akan hadir juga. Ayo pergi ke kota barat, menekan pikirannya, Mu Chen berdiri tanpa ragu-ragu dan meninggalkan kedai teh, berubah menjadi seberkas cahaya, dia menyerbu ke langit dengan Nine Nether dan yang lainnya mengikuti di belakangnya dan mereka menghilang ke cakrawala. Sementara pesta Mu Chen bergegas menuju kota barat, seorang wanita berpakaian putih juga berjalan keluar dari sebuah penginapan kota. Dia memiliki kecantikan surgawi dan murid spiritual yang membuatnya tampak seperti peri dari sebuah gambar. Namun, dia tidak peduli dengan sikapnya. Dia mengeluarkan buah spiritual yang langka, yang memancarkan energi spiritual yang menakjubkan, dan menelannya di bawah tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya dari sekitarnya, sebelum membersihkan tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Orang itu juga di benua Gridlaw, aku ingin tahu kemana dia pergi. Aku masih berhutang budi padanya sejak saat itu. Memiringkan kepalanya, dia tanpa daya membuang bibirnya ke samping dan meninggalkan kota dengan tangan di belakang punggungnya. Kota Barat adalah kota besar yang terletak di perbatasan ujung barat. Namun di masa lalu, kota ini dalam keadaan layu dengan jumlah penduduk yang rendah, menyebabkan kota ini berada di ambang kehancuran. Tetapi sejak kemunculan Istana Surga Kuno yang tiba-tiba, kota itu telah direvitalisasi, berkembang tidak seperti sebelumnya. Ketika pesta Mu Chen muncul di puncak di luar kota barat, mereka melihat seberkas cahaya menutupi langit dengan suara memekakkan telinga yang bergema tanpa henti.
Fluktuasi energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang menyebabkan energi spiritual di langit dan bumi bereaksi datang dari langit dan dapat dirasakan bahkan dari jarak seperti itu. Godaan istana surga kuno ini benar-benar luar biasa. Untuk memungkinkan kota biasa seperti ini berpenduduk seperti ini, Mu Chen menghela nafas melihat pemandangan ini. Dia bisa merasakan beberapa fluktuasi energi spiritual halus yang kuat. Pemilik fluktuasi itu harus sangat kuat sampai-sampai dia harus menghadapinya dengan serius. Menurut perkiraannya, skala ahli di kota ini telah melebihi formasi elit dari domain Great Heaven Law. Tentu saja, itu hanya perbandingan permukaan. Jika Mandala bergerak, seluruh kota mungkin akan diratakan ke titik di mana tidak ada keberadaan alam berdaulat bumi besar di kota. Ayo pergi, Mu Chen dan Nine Nether bertukar pandang. Mereka terbang dengan 3 raja mengikuti di belakang mereka. Pesta itu berubah menjadi 5 garis cahaya dan mereka bergabung dengan aliran cahaya di langit, memasuki kota. Saat mereka memasuki kota, rombongan Mu Chen mencari penginapan untuk menetap. Old Man White dan Tan Qiu pergi mencari berita, sementara Raja Batu mengikuti Mu Chen dan Nine Nether sebagai penjaga setia mereka. Ketika Mu Chen melihat mereka bertiga membagi pekerjaan, dia tidak bisa tidak memuji dalam hatinya bahwa itu benar-benar bijaksana untuk membawa mereka bertiga. Kalau tidak, dia harus melakukan pekerjaan itu sendiri, mencari informasi di seluruh area. Dengan Old Man White yang cerdik, dia dan Nine Nether hanya perlu menunggu informasi dikumpulkan. Penginapan dipenuhi dengan suara-suara yang ramai dan sebagian besar telah memasuki telinga Mu Chen dan Nine Nether. Di tempat yang bercampur dengan segala macam orang ini adalah tempat terbaik untuk mencari informasi yang beredar. Saya mendengar bahwa seseorang bergerak di kota barat, tampaknya menjadi pria berjubah biru yang memegang tombak emas. Kekuatannya tampaknya cukup baik. Saya khawatir dia setidaknya berada di puncak alam penguasa kelas 8. Itu tombak suci emas, Liu Ming. Dia dari wilayah barat dan telah mencapai puncak alam penguasa kelas 8 pada usia yang begitu muda. Dia telah mencari orang untuk ditantang dalam periode waktu ini, dengan banyak yang dikalahkan olehnya. Dia benar-benar berbakat, tapi aku khawatir dia masih kalah dengan Azure Lotus Swordsman beberapa hari yang lalu. Setelah menilai kekuatannya, saya khawatir dia berada di alam penguasa kelas 9. Pada saat itu, dia telah memotong lengan 4 penguasa kelas 8 dengan satu gerakan, benar-benar tangguh. Masih ada 1,5 bulan yang lalu, segala macam berita memasuki telinga Mu Chen, yang membuatnya sedikit terkejut. Bagian barat yang ekstrim benar-benar mengumpulkan banyak ahli dari benua Great Law. Jika mereka ditempatkan di tempat lain, mereka secara alami akan menjadi ahli tingkat atas dari generasi muda. Tapi sekarang, mereka telah muncul satu demi satu. Sama seperti Mu Chen menghela nafas pada jumlah bakat tersembunyi di kota barat, sambaran petir yang bergemuruh tiba-tiba bergema dari cakrawala yang muncul di kota ini dalam sekejap. Di kota, tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan, yang menyebabkan ledakan seru yang tak ada habisnya. Mu Chen melihat ke arah langit dan tertegun dan dalam hati menamparkan bibirnya. Itu karena, pada saat ini, dia bisa merasakan kereta yang sangat mewah dalam kilat. Kereta ditutupi dengan rune naga emas dan fluktuasi kuat dipancarkan, menampilkan kekuatannya sebagai artefak surgawi. Tentu saja, faktor yang mengintimidasi bukanlah kereta itu sendiri, tetapi 4 singa perak yang menyeret kereta dengan kilatan petir di bawah kaki mereka, seolah-olah mereka sedang menunggangi petir itu sendiri. Itu adalah binatang spiritual, singa petir, yang memiliki garis keturunan binatang surgawi. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka akan dapat berevolusi menjadi binatang surgawi yang asli. Tidak ada yang mengharapkan siapapun untuk menggunakannya sebagai pembawa kereta. Siapa orang itu yang memiliki kemewahan seperti itu? Nine Nether merajut alisnya. Dia jelas tidak senang dengan seseorang yang menggunakan Divine Beast sebagai hewan peliharaan. Mu Chen menggelengkan kepalanya, sebelum suara bersemangat dan iri terdengar dari penginapan. Betapa borosnya, dilihat dari rune di kereta, mereka pasti dari Kekaisaran Xia. Benar-benar penguasa wilayah timur, saya tidak pernah berpikir bahwa mereka akan datang juga. Yang ada di kereta pasti Pangeran Kekaisaran Xia. Ada gelombang tawa yang dimanjakan dari beberapa wanita yang datang dari kereta. Sepertinya orang itu menyukainya. Dengan kesukaan seperti itu, aku khawatir selain Pangeran keempat Xia Hong, tidak akan ada orang lain. Oh,
Pangeran keempat Xia Hong, dia itu Xia Hong, peringkat ke-20 dari peringkat generasi muda di benua Great Law. Itu pasti dia. Rumor mengatakan bahwa dia sudah berada di alam penguasa kelas 9. Namun, jalur kultivasinya mengarah pada orang yang tidak benar, yang menghasilkan peningkatan yang cepat. Ketika Mu Chen dan Nine Nether mendengar suara-suara itu, mereka mengernyitkan mata. Jadi pangeran keempat dari Kekaisaran Xia, tidak heran dia sangat boros. Kekaisaran Xia sangat kuat dan memiliki fondasi yang dalam di wilayah timur. Nine Nether menganggukkan kepalanya dan tepat ketika dia hendak berbicara, dia tertarik pada suara yang datang dari penginapan lagi. Meskipun Xia Hong cukup bagus, dia masih terlalu kurang jika dibandingkan dengan putra mahkota Kekaisaran Xia. Haha, itu pasti. Ketenaran putra mahkota itu tersebar luas di benua Great Law, peringkat keempat di antara generasi muda di benua Great Law, dia jauh lebih kuat dari Xia Hong. Suara itu dipenuhi dengan harapan dan rasa hormat terhadap putra mahkota Kekaisaran Xia. Mendengar kata-kata itu, hati Mu Chen dan Nine Nether bergetar dan tatapan mereka menjadi lebih serius. Putra mahkota sebenarnya begitu tangguh untuk menduduki peringkat keempat, peringkatnya bisa dibilang sama dengan Garuda. Kekaisaran Xia benar-benar tidak bisa diremehkan. Benua Great Law benar-benar superkontinen dengan elit yang tak terhitung jumlahnya. Tepat ketika Mu Chen dan seluruh penginapan dikejutkan oleh kekuatan Kekaisaran Xia, seseorang berjalan keluar dari kereta dengan wanita cantik di kedua tangan. Ketika orang itu berjalan keluar, dia telah menarik banyak tatapan. Dia mengenakan jubah emas dengan bantalan mulia yang dipancarkan darinya. Wajahnya agak pucat dan senyum yang menggantung di sisi bibirnya tampak agak menakutkan. Tetapi pada saat yang sama, ada juga karisma yang unik. Dia secara alami adalah pangeran keempat Kekaisaran Xia, Xia Hong. Xia Hong melihat dari atas dan dengan santai menyapu pandangannya seperti seorang kaisar yang berkeliling wilayahnya, sebelum melihat Nine Nether, yang duduk bersama Mu Chen, dengan matanya yang peka terhadap keindahan. Nine Nether masih mengenakan gaun hitam dengan sosok ramping dan menggairahkan, menunjukkan fitur-fiturnya yang indah. Meskipun tenang, ada bantalan es di sekelilingnya dan karena kebangkitan garis keturunan burung abadi, ada aura mulia yang dipancarkan dari garis keturunannya yang membuatnya semakin luar biasa. Jadi, ketika Xia Hong melihat Nine Nether, ada kilatan cahaya di kedalaman matanya. Tapi sebelum dia bisa melihat lebih lama lagi, Nine Nether telah merasakannya dan wajahnya langsung menjadi dingin. Tatapan dinginnya menyapu, yang menyebabkan ekspresi Xia Hong berubah dan dia merasa terancam. Menarik, Xia Hong dengan santai tersenyum, karena dia tidak pernah berpikir bahwa wanita asing ini akan memiliki kekuatan yang menakjubkan yang tidak lebih lemah dari miliknya. Tatapan Xia Hong berkedip, tetapi pada akhirnya, dia tidak turun dari langit dan hanya menganggukkan kepalanya ke arah Nine Nether dari jauh, sama sekali mengabaikan Mu Chen yang ada di sampingnya. Menanggapi sikapnya, Nine Nether mempertahankan ekspresi dingin dengan cahaya dingin yang mengembun di matanya dan hampir bergerak menuju orang yang sombong itu. Tepat ketika dia hendak bergerak, Mu Chen mengulurkan tangannya dari samping dan dengan lembut menepuk tinjunya dan tersenyum. Sepertinya pesonamu cukup bagus, menarik seseorang saat kita di sini. Mendengar ejekannya, Nine Nether mau tak mau memutar matanya. Dibandingkan dengan ekspresi dingin, itu beberapa kali lebih baik, yang bahkan mengungkapkan pesona langka. Xia Hong juga memperhatikan tindakan Mu Chen dan sikap Nine Nether, jadi dia menyipitkan matanya sebelum memelototi pemuda yang jauh lebih muda darinya. Merasakan tatapan Xia Hong, Mu Chen dengan ringan tersenyum dan mengangkat kepalanya tanpa rasa takut di matanya. Di kota yang ramai, dua tatapan dingin berbenturan. Terima kasih telah menonton.